perundang-undangan terlebih dahulu, sehingga akhirnya kita baru bisa mulai kuliah jam 2 ini. Ya. Oke, sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana asas dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, asas dalam hukum administrasi negara itu adalah asas legalitas. Kemudian yang kedua adalah asas larangan détournement de faveur. Kemudian yang ketiga, asas larangan excès de faveur. Kemudian asas persamaan, yang kelas pemberian sanksi, dan asas prejudice emotional. Asas ini kemarin tidak selesai saya jelaskan. Sekarang saya akan nyambung terkait tentang asas ini. Nah, kemarin sudah saya bicara tentang bagaimana asas legalitas, ya. Mungkin sedikit mengulang, ini sudah sebenarnya. Bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Kita adalah negara hukum. Segala sesuatu yang harus berdasarkan hukum. Apalagi sekarang, ketika kita bicara konsep negara hukum yang diterapkan dalam hukum administrasi negara adalah konsep negara hukum tertulis. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana konsep negara hukum yang tertulis, artinya harus ada hitam di atas putih. Kalau ada hitam di atas putih, artinya harus ada peraturan perundang-undangannya. Nah, kalau kita bicara, maka asas segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, itu berdasarkan tentang bagaimana kewenangan yang memang dia miliki. Kita bicara wewenang, kita bicara authority. Kita bicara tentang kekuasaan yang sebenarnya kekuasaan itu harus dinormakan. Nah, ini kita bicara harus pisahkan tentang bagaimana wewenang yang ada dalam kapasitas hukum dengan kekuasaan. Makanya dikatakan oleh pendapatnya siapa? Lord Acton, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang berlebih ini pasti disalahgunakan. Itu kita bicara bahwa hukum disalahgunakan. Ya, itu tidak boleh berlebih. Makanya ada hukum yang membatasi, ada aturan-aturan yang ditulis secara tertulis. Kenapa sih perlu ada asas legalitas? Kenapa sih perlu ada aturan yang secara tertulis? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang manusia ini mudah salah, mudah hilap. Agar tidak salah, tidak hilap, yang mengingatkan itu melalui peraturan perundang-undangan. Artinya kita tinggal membaca aturan tersebut. Satu orang kalau yang salah hilap, dia bisa yang berbeda aturan dengan yang lain. Makanya perlu ada aturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kita manusia itu pelupa. Bisa jadi ketika kita menerapkan aturan pada orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda kalau tidak ada aturannya. Yang ada aturannya saja sekarang, kalau kita lihat bagaimana penerapan hukumnya, ini yang satu dengan yang lain bisa berbeda dengan kasus yang sama. Kan jadi persoalan sendiri. Tapi kembali lagi ketika kita bicara tentang bagaimana asas legalitas, ya, bahwa semua itu harus ada didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita melihat bagaimana penerapan dari asas legalitas, harus dia pertama, tadi saya katakan harus diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ketika kita bicara asas legalitas, dihindari adanya macam-macam penafsiran, walaupun dalam konteks hukum dibenarkan ada berbagai macam penafsiran atau analogi. Tapi harus kita hindari, kenapa? Dengan berbagai penafsiran, berbagai analogi itu nanti akan menimbulkan berbagai hal-hal yang berbeda. Satu orang bisa menafsirkan berbeda dengan yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Makanya dihindari kalau kita bicara asas penerapan asas legalitas, kita hindari adanya bagaimana yang namanya analog ini. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh berlaku surut. Perbuatan sudah dilakukan tidak ada aturannya, kemudian suatu hari ada aturannya, kemudian besok nggak ada aturannya, diterapkan, itu kan yang dirugikan masyarakat. Makanya tidak boleh berlaku surut. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kembali, kalau kita lihat dalam hukum HAM, hak asasi manusia, dalam pelanggaran HAM berat, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, justru ada diterapkan asas berlaku surut. Tapi nanti kenapa dalam HAM itu ada asas berlaku surut? Nanti akan saya jelaskan kalau Anda mengambil mata kuliah hukum dan HAM, bukan dalam mata kuliah ini. Tapi pada prinsipnya, semua itu tidak boleh berlaku surut. Walaupun tadi saya katakan disimpangnya oleh dalam kasus pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ada menganut asas berlaku surut dalam arti terbatas. Tapi nanti di mata kuliah lain akan saya jelaskan, tidak di sini, karena beda materi. Nah, penerapan asas legalitas sendiri, ini bicara tentang bagaimana kepastian hukum, bagaimana persamaan di dalam hukum.
Kepastian hukum ada suatu peraturan yang membuat semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat diramalkan terlebih. Artinya apa? Karena sudah diatur terlebih dahulu, makanya dapat diramalkan, ya. Dapat diramalkan dengan melihat peraturan. Oh, ini seperti ini aturannya, maka kita bergerak, kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Persamaan perlakuan, setiap orang berada dalam situasi yang ditentukan dalam peraturan, dia berhak dan wajib seperti apa yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Ya. Jadi persamaan, tidak ada yang lebih. Makanya kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Dasar kita bicara bahwa pasal 27 itu persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ini kaitannya memang dengan asas legalitas ini. Walaupun sebenarnya tadi kemarin saya sudah jelaskan ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan asas legalitas. Ini tidak saya ulangi lagi kelemahan ini. Jadi saya katakan kalau kita bicara asas legalitas, dia bicara tentang bagaimana kewenangan, authority. Nah, kalau kita bicara kewenangan nanti ada ukurannya. Ada rasio loci, rasio materi, rasio temporis. Ya, itu ukuran kewenangan. Nah, setiap badan administrasi dalam menjalankan kewenangannya, idealnya harus menghormati batas-batas tadi. Rasio loci itu bicara tentang bagaimana teritorial, wilayahnya. Harus berdasarkan wilayah. Artinya apa? Badan atau pejabat administrasi tersebut harus bekerja sesuai dengan wilayahnya. Misalnya badan pejabat TUN, ya, dalam hal ini taruhlah pegawai dari misalnya Badan Pertanahan Nasional. Ya. Dia membuat sertifikat hanya sebatas dari teritorialnya, sebatas wilayahnya. Kalau dia BPN wilayah Kota Banjarmasin, maka wilayahnya sebatas wilayah Kota Banjarmasin, dia berhak mengeluarkan sertifikat. Dia tidak boleh mengeluarkan sertifikat yang objeknya di luar wilayah Kalimantan Selatan, di luar kuliah misalnya Kota Banjarmasin, misalnya berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Nah, itu kan tidak bisa. Objeknya ini berada di perbatasan misalnya di Kabupaten Banjar. Nah, kemudian BPN Kota Banjarmasin mengeluarkan karena dia di perbatasan Parak, nggak bisa seperti itu. Karena kita bicara teritorialnya, walaupun objeknya itu ada di perbatasan. Jadi kalau di perbatasan tetap dia adalah objeknya itu sesuai dengan bagaimana teritorialnya. Objeknya harus sesuai dengan waktunya tadi. Artinya apa? Pejabat BPN yang mengeluarkan pun harus sesuai dengan jabatannya. Jangan sampai misalnya kepala BPN-nya itu sudah dipindah. Asalnya BPN Kota, kemudian misalnya dia masa jabatan dari April 2019 sampai misalnya Maret 2022. Taruhlah sampai Januari, ya sampai Januari 2022. Nah, April 2019 sampai Januari 2019 dia sebagai kepala BPN Kota Banjarmasin. Kemudian ada orang mau sertifikat, membuat di bulan Februari. Ya nggak bisa lagi dia berwenang karena apa? Waktunya tidak tepat. Waktunya sudah lewat, jadi tidak boleh lagi dia mensahkan atau terkait tentang sertifikat atau berwenang terhadap bagaimana pembuatan sertifikat. Itu sudah beralih kepada kepala BPN yang baru. Nah, ini yang dimaksud dengan menurut waktu yang tepat. Masa jabatannya sudah habis. Kalau sudah masa habis itu masa jabatannya tidak berwenang lagi. Ya. Karena ada rasio temporis ini tadi. Bukan masa jabatan ini tidak lagi berwenang, tidak bisa lagi mengambil keputusan. Ya. Makanya ini kalau kita bicara kewenangan harus dibahas dengan rasio loci, rasio materi, rasio temporis. Harus sesuai. Tidak boleh menyimpangi tiga ini. Nah, di luar batas-batas tersebut, yang tiga tadi, rasio loci, rasio materi, rasio temporis ini, artinya suatu tindakan pemerintah ada suatu tindakan yang tanpa wewenang. Karena apa? Setiap wewenang tersebut harus dibatasi oleh tadi materinya, substansinya, kemudian ruangnya, lokusnya, atau tempusnya, waktunya. Hal ini menjadi ruang lingkup dari legalitas tindakan pemerintah. Kemudian yang kedua, asas larangan de faveur. Pengertian dari determinant de faveur itu sendiri atau dengan kata lain ada yang menggunakan istilah abuse of power atau juga penyalahgunaan wewenang. Nah, ini adalah bentuk ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan itu dapat dibatalkan. Ya. Penyalahgunaan wewenang, abuse of power, determinant of favor itu sama. Ya. Itu ketidaksahan
yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan tersebut dibatalkan. Nah, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika suatu badan pemerintahan menggunakan wewenang dimiliki untuk tujuan yang menyimpang kewenangan tersebut. Kemudian saran basah dalam bukunya Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, karya Abdul Latif mengartikan bahwa penyalahgunaan wewenang atau determinant de faveur adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan, namun masih dalam ruang lingkup ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ini. Kemudian, sebuah perbuatan itu dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan apabila apa? Pertama, apabila badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenang dimiliki sesuai dengan prosedur yang tepat dan perundang-undangan berlaku serta regulasi yang mengatur tindakannya. Namun, ia ternyata menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari tujuan yang seharusnya. Dia memang pemerintah melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenang yang dimiliki. Prosedurnya sudah tepat. Kemudian dia mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Namun ternyata tujuannya tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Walaupun sudah sesuai dengan ruang lingkup, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan regulasi, tapi ternyata tujuannya tidak sesuai. Nah, ini juga tidak boleh. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Yang kedua, yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila badan atau pejabat pemerintah menggunakan wewenang untuk tujuan yang dilarang. Artinya apa? Tujuannya itu dilarang. Tujuan lain daripada yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Tujuannya dilarang. Itu tujuan lain dari dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Dua. Yang ketiga, sebuah perbuatan dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang bukan ditujukan untuk kepentingan umum, tapi ternyata apa? Untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan personalnya. Nah, ini ya, itu dilarang. Tiga ini termasuk dalam kategori dari penyalahgunaan wewenang. Asas yang ketiga adalah asas larangan excess de faveur, atau dengan kata lain ini dikenal dengan ultra vires. Nah, ada dua istilah yang berbeda. Ini kenapa digunakan istilah yang berbeda? Kalau ultra vires adalah istilah Latin. Artinya apa? Di luar batas kuasa atau wewenang. Nah, kalau istilah ultra vires ini lazim digunakan dalam sistem hukum yang menganut Anglo-Saxon, sistem hukum yang berlaku di Inggris. Sementara kita yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Perancis, Indonesia dikenal dengan istilah excess de faveur. Kalau kita sendiri lebih senang menggunakan di luar batas kewenangan bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau kita bicara bagaimana di negara-negara modern, badan administrasi itu hampir tidak pernah memiliki kekuasaan asli atau tidak terbatas. Nah, apabila tidak menghormati batas-batas wewenang yang telah ditetapkan kepadanya oleh konstitusi ataupun juga oleh undang-undang, maka akan dikatakan menurut terminologi Prancis sebagai excess de faveur atau menurut terminologi Latin sebagai tindakan ultra vires, tindakan yang berada di luar batas kuasa atau batas. Nah, kalau kita bicara tentang dalam konteks administrasi negara, apabila suatu tindakan atau keputusan tersebut, sebentar, kalau hukumnya, ayo sama Nano, si Pamba. Intravirus artinya apa? Di dalam batas kewenangannya. Namun
Jika dilakukan tanpa adanya landasan hukum, maka tindakan tersebut dikatakan ultra vires atau di luar batas wewenang. Jadi kalau intra vires batas kewenangan. Nah, tindakan intra vires tentu dianggap sah, sementara ultra vires karena berada di luar batas kewenangannya menjadi tidak sah. Yang sah itu adalah intra vires. Ya, harus ingat nanti. Ultra vires dalam hukum administrasi dapat ditinjau baik dan sempit dalam arti luas. Jadi ada dua. Vires sendiri terbagi dua. Ada ultra vires dalam arti sempit, ya, berlaku jika atau pejabat administrasi negara tidak memiliki kekuasaan atau wewenang secara substantif untuk membuat keputusan atau dibuat dengan cara cacat prosedural. Itu ultra vires. Dalam arti sempit. Yang kedua, ultra arti luas, dia berlaku jika ada penggunaan kekuasaan atau penggunaan wewenang yang tidak masuk akal atau ada itikat buruk. Ya. Tidak masuk akal, ada itikat buruk, kemudian kegagalan untuk menjalankan kebijaksanaan administrasi atau penerimaan kekuasaan diskresioner secara irasional dan cara yang salah. Maka ini dikatakan sebagai ultra vires. Penggunaan kekuasaan atau wewenang tidak masuk akal atau itikat buruk. Nah, ini yang dimaksud dengan ultra vires dalam arti luas. Kemudian yang keempat itu adalah asas persamaan. Principle of equality. Artinya apa? Ada asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu asas yang menentukan bahwa di dalam dalam pengambilan keputusan, sorry ini agak terturun. Saya coba benari tulisannya. Dalam pengambilan, ini agak terturun. Nah, karena ini tulisannya saya gunting kamu. Ini ada, kalau di laptop ini ada muncul-muncul, nah ini, ya. Kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama, maka seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan yang sama. Dalam keadaan ini apapun, ya keputusan itu ambil berdasarkan keputusan yang sama, jangan berbeda-beda keputusannya, ya dalam situasi yang sama. Nah ini yang dimaksud dengan asas persamaan. Ya. Jadi kalau kita lihat, jangan sampai pejabat administrasi negara itu mengambil keputusan yang berbeda-beda ketika dia dihadapkan dalam persamaan. Karena apa? Oh ternyata si A ini keluarganya misalnya keputusannya yang beda dengan si B sampai seperti itu. Karena jabatan itu adalah amanah. Apalagi kalau kita bicara dalam ranah hukum administrasi, bahwa hukum itu yang berada di paling tinggi. Nah, salah satu asas yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu adalah bagaimana persamaan perlakuan. Tidak boleh ada diskriminatif. Artinya apa? Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dari badan atau pejabat tunjangan lain pelayanan. Nah, terkadang ini melihat pakaiannya masih KTP. Dengan si A dan dengan si B beda. Pelayanannya beda, perlakuannya beda. Terkadang kalau kita lihat dalam ini terjadi. Padahal harusnya dalam hukum administrasi ini tidak boleh ada perbedaan perlakuan itu. Dan sampai ada perlakuan diskriminatif terhadap si A, si B beda hanya karena dari penampilan fisik. Ini kadang terjadi. Jadi bisa kita pungkiri. Kadang itu yang menjengkelkan. Perlakuannya berbeda tadi. Padahal kalau kita bicara bahwa ada persamaan, perlakuan tidak boleh ada diskriminatif. Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan yang adil tanpa perbedaan yang lain. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa di situ juga ada menyebutkan asas ketidakberpihakan. Nah, asas ketidakberpihakan ini kita ini bicara tentang bagaimana asas persamaan, principle of equality, principle of equality. Nah ini
Maksudnya asli ini mewajibkan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, tidak boleh ada diskriminatif, hindari diskriminatif perlakuan tadi. Karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ada mengatur, ini bicara tentang bagaimana pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ada mengatur tentang persoalan ini, tentang asas persamaan ini, principle of equality ini. Yang kelima, asas pemberian sanksi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara hukum administrasi negara, dalam hal ini sanksinya adalah sanksi yang ada dalam hukum administrasi. Sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara itu sendiri. Kalau kita lihat, dalam hukum administrasi negara sendiri, sanksi sendiri merupakan inti dari penegakan dalam hukum administrasi. Nah, ini dia diperlukan untuk menjamin bagaimana penegakan di dalam hukum administrasi itu. Bagaimana penggunaan ya, ini ya mau habis baterai. Bagaimana penggunaan sanksi administrasi ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan. Ya. Dia ini, sanksi ini baik berasal dari hukum administrasi yang tertulis maupun dari hukum administrasi yang tidak tertulis. Penerapan sanksi administrasi ini muncul, ini terkait tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Jadi ini, kalau dalam sanksi administrasi ini tidak ada perantara, artinya tidak ada melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, kalau kita lihat, bicara tentang lembaga peradilan, ya. Jadi pelaksananya langsung oleh badan atau pejabat administrasi tersebut. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini muncul dari hubungan antara pemerintahan dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara atau pihak ketiga. Oke, saya lanjutkan. Dan dari pagi sudah ini kelas yang ketiga, lalu ketangkungan asa ini. Nah, sanksi administrasi ini, ya, ini ada berbagai macam. Ini penerapan sanksi ini ada yang secara kumulasi internal, artinya apa? Penerapan sanksi administrasi ini bersama-sama dengan sanksi hukum yang sama. Ya. Kemudian ada kumulasi eksternal. Artinya penerapan sanksi berbeda secara bersama-sama. Ya, ada kumulasi internal, ada kumulasi eksternal. Ya, ini penerapan sanksi. Selanjutnya, kalau kita bicara macam-macam sanksi, ada 4 dalam hukum administrasi. Ingat, dalam hukum administrasi negara ini ada sanksi berupa bestuurduang, dwangsom, pengenaan denda administrasi, dan penarikan kembali KTON yang menguntungkan. Yang pertama adalah paksaan pemerintah, bestuurduang. Yang kedua, pengenaan uang paksa, dwangsom. Kemudian pengenaan denda administrasi. Yang kelima, penarikan kembali KTON yang menguntungkan. Yang pertama, paksaan pemerintah atau bestuurduang. Nah, kalau kita melihat bagaimana berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintah ini merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah guna mengosongkan atau memindahkan, ya, menghalangi, memperbaiki keadaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada keadaan yang semula. Dalam hal ini, kalau kita bicara bagaimana organ pemerintah memiliki wewenang untuk merealisasikannya dengan nyata, berkaitan dengan ketentuannya. Nah, jika perlu, ini berkaitan dengan paksaan ini terhadap bagaimana pelanggar peraturan perundang-undangan atau ada kewajiban untuk kembali memulihkan pada keadaan semula, memperbaiki keadaan tersebut. Nah, paksaan pemerintah ini dari bentuk eksekusi nyata, yaitu
dilaksanakan secara langsung tanpa perantara hakim, dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dapat dikenakan langsung kepada si pelanggar. Ingat, kalau pelaksanaan pemerintah ini eksekusinya secara langsung, ya, tanpa ada melibatkan hakim. Jadi tanpa ada melibatkan lembaga peradilan. Kemudian biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pun itu dikenakan langsung kepada si pelanggar. Nah, salah satu ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemerintah wajib didahului oleh surat peringatan tertulis. Nah, jadi ini harus ada surat peringatan. Surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Nah, surat peringatan tertulis itu sendiri harus berisi hal-hal berikut, ada 10 setidaknya. 1, itu adalah peringatan harus definitif. Artinya apa? Artinya keputusan itu harus ditunjukkan bagi organ pemerintahan yang sudah harus pasti. Yang kedua, disebutkan organ yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan pemerintah. Yang ketiga, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat. Yang keempat, ketentuan yang dilanggar harus dicantumkan secara jelas. Yang kelima, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas. Yang keenam, terdapat penentuan jangka waktu. Yang ketujuh, pemberian beban jelas dan seimbang. Kedelapan, pemberian beban tanpa syarat. Yang kesembilan, beban mengandung pemberian alat. Yang ke-10, peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya. Jadi setidaknya ada 10 hal-hal yang ada dalam surat peringatan tertulis tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah pengenaan uang paksa atau duangsom. Dalam hukum administrasi negara sendiri, pengenaan uang paksa dalam hal ini dikenakan oleh pihak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa ini merupakan alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Jadi ini alternatif dari tindakan yang pertama tadi. Pengenaan uang paksa, ya, itu dikatakan sebagai alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi subsidiari dan dianggap sebagai sanksi reparatif atau pemulihan. Ya. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan duangsom sama dengan pelaksanaan pada paksaan tadi. Pengenaan uang paksa ini lebih banyak diterapkan ketika pelaksanaan bebas terus uang itu sulit untuk dilaksanakan. Ya. Ini apa? Kemudian yang ketiga, ada pengenaan denda administratif. Nah, kalau mengutip pendapat dari PDHAM, ya, dan kawan-kawan, bahwa pengenaan denda administratif itu tidak lebih dari sekedar pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Terutama di sini denda administrasi yang berkaitan dengan misalnya hukum pajak seperti itu. Nah, pengenaan denda administratif ini diberikan tanpa perantara hakim juga. Sama ya, kalau dalam hukum administrasi ini dia tanpa ada perantara hakim. Ingat, di sini apa? Pemerintah dapat menerapkan secara arbiter, tetapi harus tetap memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum administrasi negara, baik hukum asas itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, berkenaan dengan denda administratif ini di dalam salah satu aturan Algemeine Bepalingen Wet Administratif Recht disimpulkan bahwa di situ denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur oleh formal. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana penarikan kembali KTUN yang menguntungkan. Nah, di sini penarikan KTUN yang menguntungkan itu berarti dia meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan dari organ pemerintahan. Nah, sanksi ini merupakan sanksi yang berlaku ke belakang. Artinya apa? Sanksi yang pada situasi sebelum keputusan itu dibuat. Artinya ada keputusan sudah dibuat, tapi ternyata ada pelanggaran. Maka akhirnya KTUN itu dicabut. Ya. Ternyata ada pelanggaran. Karena ditemukan pelanggaran, maka KTUN yang menguntungkan dia itu dengan cara mengeluarkan suatu ketetapan baru. Artinya akhirnya ada KTUN baru yang dikeluarkan untuk mencabut KTUN sebelumnya. Di mana KTUN baru itu dikeluarkan, isinya dia menarik kembali atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu tersebut. Artinya gugur demi hukum, bahwa dalam asas hukum bahwa aturan yang terbaru itu meniadakan atau menggugurkan aturan yang sebelumnya. Ada sebab-sebab kenapa ada pencabutan dari KTUN. Penyebab dari dicabutnya KTUN. Yang pertama, pihak yang berkepentingan tidak menaati pembatasan, ketentuan peraturan perundang-undang atau syarat yang berkaitan dengan perizinan, subsidi atau pembayaran, dia tidak menaati. Kemudian yang kedua,
pihak yang berkepentingan memberikan data yang tidak lengkap ternyata, atau salah pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi, atau pembayaran. Datanya ternyata tidak benar. Dalam penarikan suatu keputusan yang telah dibuat harus diperhatikan asas berikut. Ada asas yang harus diperhatikan ketika kita keputusan yang telah dibuat itu ditarik. Bahwa suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya, dan putusan tersebut juga terdapat beberapa syarat tertentu, diantaranya yaitu dapat ditarik kembali ketika pada waktu yang ditetapkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Suatu keputusan yang bermanfaat untuk pihak yang dikenainya tidak dapat ditarik kembali setelah jangka tertentu sudah lewat. Apabila melakukan penarikan kembali setelah jangka waktu yang ditetapkan sudah lewat, maka suatu keadaan yang layak di bawah kekuasaan keputusan bermanfaat itu menjadi tidak layak. Adanya suatu keputusan yang tidak benar artinya apa? Dihadapkan suatu kenyataan yang tidak layak, keadaan ini tidak boleh dihilangkan apabila menarik kembali keputusan yang bersangkutan kepada pihak yang dikenanya itu mendapatkan kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh negara karena keadaan yang tidak layak tersebut. Menarik kembali atau mengubah suatu keputusan harus diadakan dengan cara formalitas yang sama sebagaimana ditentukan dalam pembuat ketetapan itu. Karena ini ada satu asas contrarius actus, artinya keadaannya harus sama, caranya harus sama, sesuai, jangan dengan cara atau formalitas yang berbeda, tidak boleh dalam keputusan. Suatu keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan melakukan penipuan, hal ini dapat ditiadakan apa-apa dari permulaan yang tidak ada. Suatu keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu keputusan yang belum menjadi perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum dapat ditiadakan apa ini. Kemudian yang keenam, yang terakhir, asas praes ermation. Ayas, bukan labangnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara asas praes ermation ini terinspirasi dari asas diskresi, yang berarti ini bicara tentang bagaimana kebebasan bagi pejabat tun untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum. Jadi ya bebas bertindak tapi harus ada syaratnya. Kebebasan yang bertindak ini karena memang ini kepentingan umum. Selalu kita mendapati di jalan umum misalnya ketika terjadi macet. Nah, misal ketika lampu merah menyala, lalu polisi membiarkan kendaraan lewat di jalur lampu merah itu. Karena agar tidak terjadi kemacetan lebih parah. Akhirnya ada polisi yang mengatur, padahal lampu merahnya ini masih tetap aktif. Akhirnya dia dialihkan kepada polisi yang mengatur karena kemacetan yang sangat parah. Maka polisi yang mengaturnya. Nah ini bisa. Ini sebenarnya contoh kecil dari penggunaan asas diskresi oleh polisi lalu lintas. Sering kita ketemui polisi, ya, dia tidak lagi menggunakan lampu merah karena kemacetan yang sangat parah, sehingga akhirnya dia mengambil alih bagaimana untuk mengurai kemacetan tersebut. Nah diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas. Artinya apa? Asas hukum yang dinyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pada pejabat publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ini, sorry. Mana tadi? Terkadang tangan kada bergeranai, mouse-nya tidak terklik segala macam, ya kebiasaan, ya. Tangan begawian, mau tambah pandai, tangan 4 juga pander, bergerak, ya, akhirnya terklik. Oke, nah ini bagian terakhir. Praes ermation sendiri dia berasal dari bahasa Jerman. Secara etimologi berasal dari dua kata, praes dan ermation. Nah, praes ermation berasal dari kata frei dan frei, yang berarti bebas. Frei, kita frei, biasanya ini bahasanya frei kita. Frei itu berarti bebas, ya, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Ermation artinya apa? Mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan keputusan. Nah, secara epistemologis, ya, etimologis, praes ermation artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan atau power discretion. Ini yang dimaksud dengan praes ermation, kebebasan dalam bertindak. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya harus
istirahat dulu karena saya ngantuk sekali dan jam 3:30 ini ada 2 lagi mata kuliah yang harus saya ajar. Terima kasih atas kehadiran Anda karena saya lihat orangnya sudah sesuai dengan daftar hadir. Ya. Saya tidak akan mengabsen karena sudah sesuai. Tadi ada keluar sikung. Ini ada 56 sesuai dengan kelasnya. Terima kasih atas kehadiran Anda di ruang Zoom ini. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.